Yang saya katakan itu tadi sistem di dalam kenegaraan kita. Tapi kalau menyangkut jabatan, saya bersih. MK itu baru hidup sesudah saya dan tidak ada yang ditakuti oleh MK. Apa kurang hebat orang seperti Malik Fajar? Tapi apa Malik Fajar itu bisa mengubah Indonesia? Tidak bisa. Apa kurang hebat orang seperti Marie Muhammad? Sangat bersih, jujur, takwa, iman, soleh. Tapi apa dia menghilangkan korupsi di Menteri Keuangan? Tidak bisa. Ini persoalannya moral bangsa. Ini kolektif. Saya baru 2 hari ini mencatat 2 komentar yang sangat merisaukan saya. Pak Rias Rasyid. Rias Rasyid itu mantan Menteri Otonomi Daerah dan Menpan RB. Dia bilangnya gini, dalam 10 tahun terakhir ini, semuanya sudah rusak dari apa yang kita perjuangkan di era reformasi. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara memperbaiki keadaan ini yang sudah moral dan etika sudah rusak seperti ini, demokrasi sudah rusak, hukum sudah dijual belikan. Itu Rias Rasyid. Sehingga kalau tanya Mbak Desmanita, apa ya terjadi di mana-mana? Kemarin 2 hari lalu, Ikrar Nukasung Sabakti juga berceramah di Jogja. Apa isinya? Kerusakan yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini tidak mungkin bisa diperbaiki dalam 5 periode kepemerintahan. Ada. Di berita-berita ada. Rias Rasyid di berita ada. Saudara, memang udah parah ini. Oleh sebab itu mari kita sadari bersama. Bukan dendam kepada seseorang. Tapi ini cintai negara ini dengan sepenuh hati. Karena kita cinta kepada negara ini. Saya, keluarga saya cinta kepada negara. Keluarga Pak Sukiti, Pak ini. Bisa jadi profesor, bisa anaknya sekolah di Amerika, dia sekolah di Amerika. Karena apa? Karena Indonesia ini kaya raya. Indonesia ini kalau merdeka orangnya sudah maju. Oleh sebab itu jangan dikorupsi-korupsi. Korupsi-korupsi itu melanggar hak. Melanggar hak rakyat seluruhnya. Moral akhlak itu harus diperbaiki semuanya. Assalamualaikum saudara sekalian, ini yang dikatakan Pak Mahfud MD ini betul sekali ya. Kerusakan bangsa kita ini adalah kerusakan moral, kerusakan akhlak, dan ini sudah sistemik. Beliau kutip juga ya, bahwa 5 periode pemerintahan pun katanya itu nggak bisa menyelesaikan masalah bangsa ini. 5 periode pemerintahan itu berarti 25 tahun ya. Itu memang berat ya, tapi insya Allah bisa. Ya, Prof. Mahfud MD itu beberapa kali mengutip dan kata-kata Imam Al-Ghazali. Ya, dan saya dengar sendiri. Ya, waktu tasyakur 80 tahun Pak Profesor Ma'ruf Amin tuh. Beliau mengutip kata-kata Imam Al-Ghazali yang terkenal dalam kitab Ihya Ulumuddin yang kira-kira bunyinya inna fasada ra'ayati bi fasadil muluk wa fasadal muluk bi fasadil ulama. Fasadal ulama bihubbil mal wal jah. Rakyat rusak karena penguasanya rusak. Penguasa rusak karena ulamanya rusak, ilmuannya rusak. Ilmuannya rusak kenapa? Karena cinta harta, cinta kedudukan. Jadi segala sumber kerusakan di mana? Di lembaga pendidikan tinggi. Ya, karena lembaga inilah yang melahirkan ilmuwan, yang melahirkan ulama. Nah, ulamanya rusak, seneng harta, seneng jabatan. Kenapa Imam Al-Ghazali mengingatkan masalah ini? Karena itulah yang terjadi di masa beliau. Kerusakan yang parah terjadi di kampus Nizamiyah karena ulama-ulamanya, dosen-dosennya hubbud dunya, rebutan harta, rebutan jabatan, sampai saling fitnah, pecah belah, konflik antar mazhab yang parah. Nah, kemudian umat Islam dihabisi di Masjid Al-Aqsa itu. Puluhan ribu yang dibunuh dalam perang salib itu. Kenapa? Kerusakan ilmu, kerusakan ulama. Jadi kalau kita mau perbaiki dari mana? Ya dari ilmuannya, dari ulamanya. Itu sebenarnya yang Prof. Mahfud sering kutip itu. Apakah bisa dalam 25 tahun, dalam 5 periode pemerintahan? Insya Allah itu menjadi landasan. Dan itu dilakukan oleh Imam Al-Ghazali,
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang nanti membentuk madrasah-madrasah yang melahirkan satu generasi baru namanya Jilu Salahuddin. Nah, silahkan baca buku yang sangat bagus ya. Hakadha dhaharu Jilu Salahuddin wa hakadha adat al-Quds. Nah, itu yang diterjemahkan oleh Ustadz Asep Sobari. Ya, menjadi model kebangkitan umat Islam. Jelas di situ bagaimana peta jalan kebangkitan peradaban itu di situ itu. Jadi jatuhnya peradaban di situ. Nah, apakah masih bisa diperbaiki? Sangat bisa. Kita harus optimis. Tidak boleh menyerah. Ya, negeri kita ini negeri amanah. Negeri yang diwariskan oleh para ulama kita, para pejuang kita dulu. Harus menjadi negeri yang hebat. Seperti cita-cita presiden kita ini, Pak Prabowo Subianto. Menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafurus. Tetap semangat. Terima kasih Pak Mahfud sudah mengingatkan kita semua, bangsa kita, bahwa memang masalah akhlak ini serius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.